Ya, jawabannya cakep ya. Oke. Pak Somad beli tomat. Yang beli harus hormat. Jika kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Akor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat al-ayah. Alhamdulillah. Mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Maka dari itu kita harus senantiasa bertahlil, bertasbih, bertahmid kepada Allah. Ayo kita sama-sama ya, ikuti. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Yang semangat sekali lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Yang kedua, salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi yang tidak pernah makan jagung tapi namanya tetap kita sanjung, Nabi yang tidak pernah bermain Free Fire tapi namanya siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi besar. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi besar, Nabi yang selalu membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sholawatan yuk. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Teluk Kijing, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, anak-anak siswa-siswi kelas 4, 5, 6 atau kelas bawah yang sempat hadir pada saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan memberikan tema kultum atau ceramah dengan judul yaitu menyambut bulan Ramadan sekaligus nuzulul Quran. Anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, ya, sebelum Ramadan datang
yang paling gembira adalah makhluk Allah yang ada dalam air. Apa yang ada dalam air? Ikan, buaya, dan lain sebagainya. Mereka berbahagia. Yang ada di daratan, binatang-binatang lain yang ada di udara, mereka menyambut bulan Ramadan dengan kata marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Tapi yang berbahagia adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat ganda dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin di sini ada yang puasanya sudah 19 hari, ada yang belum lengkap, betul? Ada yang baru setengah-setengah, gabung-gabungkan ya. Mudah-mudahan tahun depan semangat ya, sehingga bisa full. Kenapa? Karena bulan Ramadan hanya 1 tahun sekali ya, bisa kita laksanakan. Para hadirin sekalian yang kami hormati, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun rukun daripada puasa, yang pertama, adik-adik harus beragama Islam. Islam semua kah? Iya, Islam. Yang kedua, harus memiliki niat puasa. Ayo kita baca sama-sama, hafal gak niat puasa makan sahurnya? Hafal. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin adain fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka dari itu kita harus dimulai dengan diawali makan sahur. Makan sahur merupakan sunatullah. Ya, kita dianjurkan untuk makan sahur terlebih dahulu. Kalau kita makan sahur, maka banyak manfaat yang kita dapatkan. Di antaranya ya, rohani kita. Kemudian yang kedua, kesehatan. Coba kalau tidak makan sahur, pasti belum nyampe jam 7 sudah mulai loyo. Ya, kenapa? Karena tidak memiliki metabolisme. Ya, kekuatan energinya kurang kalau tidak makan sahur. Makanya Rasulullah menganjurkan kita makan sahur. Ya, makan sahur itu adalah sunnah Rasulullah. Cinta kepada Rasul. Makanya kerjakanlah makan sahur ya. Para hadirin sekalian, hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya makan, ya, minum, kemudian apa? Muntah dengan sengaja. Kalau perempuan, mungkin ada yang usianya sudah di atas 10 tahun sudah keluar darah haidnya. Kemudian kalau orang yang sudah berkeluarga, mungkin yang sudah melahirkan, keluar darah nifas. Kemudian ya, orang gila. Semuanya normal kan? Iya. Artinya yang tidak puasa itu ditanya dulu. Kemudian yang terakhir adalah murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Nah, kalau syarat-syarat yang membatalkan puasa tidak ada, artinya puasanya full, nyampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa kan? Ada yang tidak puasa hadir di sini? Semuanya puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang akan datang semangat. Oke, para hadirin sekalian yang kami hormati, bulan puasa adalah bulan kemuliaan. Apalagi di dalam bulan puasa itu ada peristiwa-peristiwa penting yang harus kita kaji. Di antaranya ada yang namanya nuzulul Quran.
Adik-adik tadi Ibu perhatikan ada lomba baca-baca surah. Itu juz 30. Juz 30 adalah bagian dari Al-Qur'an. Al-Qur'an ya berjumlah sebanyak 30 juz. Diawali dari Quran surah Al-Fatihah, diakhiri dari Quran surah An-Nas ya. Jumlahnya 114 surah. Ada yang sudah banyak hafalannya? Dari An-Nas sampai Wadduha? Ada, alhamdulillah kalau ada ya. Mudah-mudahan semangat lagi kalau bisa juz 30-nya nyampe An-Naba yang akan datang. Ada? Betul? Betul ya, semangat. Di bulan Ramadan Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena satu huruf dari ayat Al-Qur'an yang kita baca berlipat-lipat ganda pahalanya ya. Coba kita baca sama-sama. Quran surah apakah yang diturunkan Allah pertama kali ketika Nabi berada di Gua Hira? Surah Al-Alaq. Kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Pada waktu itu Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Kapan malam 17 Ramadannya terjadi? 2 malam yang lewat, betul? Iya, ya. Itu adalah sejarah. Jadi ketika Nabi berada di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril. Dirangkul sekuat tenaga, kata malaikat Jibril, ya Muhammad ikuti aku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah menggigil sampai akhirnya dia pulang. Ya, ketika dia pulang dia berkata, wahai istriku ya Siti Khadijah, tadi ada seseorang yang datang ketika saya berada di Gua Hira. Kemudian sambil menggigil dia ambil selimut, turun lagi Quran surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir, wahai orang berselimut bangkit, dirikanlah, bersihkanlah dirimu, dirikanlah ibadah sholat. Ya, adik-adik sekalian, bahwasanya perintah yang paling sulit sekali yang harus dijemput itu adalah perintah sholat. Kalau di bulan Ramadan cuma bisanya nahan lapar dan haus, tidak ibadah sholat, maka yang dapat lapar dan haus ya, maka sholatnya harus dilaksanakan. Ada berapa sholat yang harus kita laksanakan yang wajib? 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, sholat maghrib, sholat isya, 5 waktu. Kapan kita memperingati perintah sholat ini setiap tahunnya? Tanggal 27 Rejab ya, disebut dengan Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail beserta burak, datang kepada Nabi Muhammad, kemudian diperjalankan dari kota Mekah ke kota Madinah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha, menyambut perintah Allah berupa perintah sholat ya. Nanti ketika kita di padang mahsyar, sholat itu pertama kali dihisab ya. Pertama kali akan ditanyakan bagaimana sholatmu, tidak ditanyakan yang lainnya dulu. Kenapa? Karena kuncinya dalam semua kebaikan kita terletak pada sholatnya. Siapa yang sering meninggalkan sholat? Angkat tangan. Ayo, yang sering meninggalkan sholat, artinya setelah ini harus rajin-rajin sholat. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib.
wajib. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ayo, ada berapa rukun Islam? Ada 5 rukun Islam, yang 5: syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat dosa, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah ya dilaknat, ya disiksa boleh, dilaknat boleh, ya. Artinya apa? Kalau tidak sholat berarti di akhirat nanti celaka. Mau celaka? Tidak mau. Maka kerjakan sholat, ya. Sholat subuhnya berapa jumlahnya? 2 rakaat, ya. Tadi yang pertama rukun Islam mengucapkan apa? Syahadat, ya. Syahadat itu sering tidak kalau dikumandangkan pada waktu azan? Sering, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kan? Iya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila ada orang yang mengumandangkan azan, artinya harus dijawab. Kalau kata muazzinnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, 2 kali berarti kita 2 kali juga jawabnya. Kalau kata muazzinnya asyhadu an la ilaha illallah, jawaban kita sama. Disitulah keimanan kita ada. Oke, yang kedua, adik-adik, yang kedua, kalau kita sholat pasti kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Betul. Sholat subuh di rakaat kedua, karena 2 rakaat kan, di tasyahud akhir. Apa? Pada waktu tangan kita diangkat, betul? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhir. Itu namanya tahiyat akhir. Ya. Tapi kalau kita melaksanakan sholat zuhur, apakah 2 kita laksanakan syahadat taimnya? Iya. Di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Sholat asar sama, sholat maghrib sama, sholat isya sama. Yang membedakan hanya sholat subuh, ya. Hadirin sekalian yang kami hormati, maka dari itu kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar kita dicintai Allah, ya. Kalau kita dicintai Allah, insya Allah Allah akan memberikan rahmat untuk kita. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Enak tak kalau disayang? Enak kalau disayang, ya. Tapi kalau Allah murka, kita bingung, ya. Maka dari itu kita harus senantiasa mencari ridha Allah dengan melalui ibadah sholat. Ayo, siapa yang sering bolong-bolong sholatnya tadi, mulai dari besok kita senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Para hadirin sekalian, ini bulan apa namanya? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada yang namanya sholat malam. Apa itu sholat malam? Tarawih. Siapa yang sering sholat tarawih, angkat tangan. Oke, pinter. Sholat betul atau main-main atau tiduran? Nah, yang ditanya di belakang itu tiduran, goleng-goleng, apa sholat betulan, makan-makan ya?
Iya, ayo perbaiki. Mulai dari yang akan datang, sholat tarawih betul-betul niatnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketemunya hanya di bulan Ramadan. Tidak ada kan di bulan lain? Tidak ada. Sholat tarawih hanya pada bulan Ramadan. Betul? Betul ya. Kita sholawatan yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyiriz zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyiriz zalimin bizalimin wa akhrijna min baitihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pesan ibu yang terakhir ya. Pertama, Al-Qur'annya harus semangat dibaca agar kita senantiasa kelak mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Yang kedua, kita harus senantiasa melakukan sunnah-sunnah Rasul, terutama makan sahur, sholat sunnah ya, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, utamakan sholat 5 waktu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang minta maaf. Unzur man qala wala tanzur man qala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.